Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Gresik, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita dapat melaksanakan rutinnya kita sebagai seorang guru, yaitu mengajar kepada anak, dan kita bersama-sama dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1. Konsentrasi. Mulai. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat siang. Ya, berarti masih semangat Pak, masih isuk, asalnya masih jam 9, masih semangat, belum jam 12. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Ibu Yaya Qadariyah, pelaku calon guru penggerak yang pada kesempatan hari ini akan mengimbaskan materi tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf TU yang sering. Ya, Pak. Kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan sukses, sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak atas nama Ibu Yaya Qadariyah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Endi Supriyanto, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kedung Gresik yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semua. Saya juga aturkan banyak terima kasih pada Pak Endi dan teman-teman Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang nanti akan saya diseminasikan sebentar lagi.
Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti sampai selesai kita semua bisa menjalankan acara ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat dan para tabiin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf berdiri di hadapan Bapak Ibu semua bukan maksud menggurui atau saya sok tahu, tetapi memang ini adalah tugas dari pendidikan di calon guru penggerak. Nanti tugas ini akan saya upload di YouTube, Pak, upload juga di PMM, kemudian di Google Drive, baru dikirimkan ke LMS. Nah, Bapak Ibu, sekedar berbagi pengalaman di CGP, Bapak Ibu, saya sudah hari ini saya ingin mengimbaskan tentang budaya positif modul 1.4. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita speaking dulu ya, supaya tidak monoton gitu ininya, supaya tidak tegang. Bapak Ibu kayaknya wajahnya tegang semua. Pokoknya selama kurang lebih CGP itu kan calon guru penggerak, ada calon guru penggerak, ada sekolah penggerak di IKM itu ya. Terus ada apa lagi Pak? Suara penggerak. Ada komunitas penggerak juga Pak, gitu. Komunitas penggerak semuanya bergerak gitu ya. Sebenarnya CGP itu juga calon guru keren gitu, supaya jangan gerak semua, harus ada geraknya gitu. Oke Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu semua berdiri. Siap. Pokoknya Bapak Ibu selama Berdiri supaya bergerak. selama kurang lebih 1 jam ke depan, enak-enak Bapak Ibu dengerin aja sampai rekamannya selesai ya Mas Rea. Oke, Bapak Ibu sudah berdiri, kemudian berhadapan dengan temannya. Oke. Oke, ada temennya nggak semua? Ini nggak berusaha. Abang dengan Bang. Kita bertiga. Bu Santi bisa ke Bu Mia atau Bu Mia ke Bu Santi, biar mudah. Nah gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Ini ada juga filosofi permainan ini adalah dengan budaya positif juga, dengan nanti ada penjelasan di dalamnya. Saya konsentrasi Bapak Ibu ya. Konsentrasi. Yang ada di sebelah kanan saya, oke? Yang ada di sebelah kanan saya itu adalah bilangan positif. Yang di sebelah kiri saya bilangan negatif. Ya. Yang mana? Positif, yang kiri negatif. Oke. Semuanya berhadapan dan tangannya seolah-olah ingin salaman. Contoh-contoh saya ada kayak ini, Pak. Oke. Ini saya negatif, Bapak positif. Tangannya mau salaman gitu, saling menangkap nanti ya. Kalau saya sebutkan satu angka, nanti saling menangkap. Dan yang ditangkap harus menghindar. Ini adalah kontrol diri ya. Negatif berarti nanti yang mana yang apa ya? Positif. Akhirnya kan gue ini satu nakluk. Oke. Oke, ganjil genap maksud saya. Ganjil genap yang sebelah sana. Genap ganjil. Kanan genap, kiri ganjil. Konsentrasi dimulai. kiri ganjil, kanan genap. Oke. Kalau saya buka 5 ganjil atau genap Bapak Ibu? Ganjil. Saya nangkep Ernina ya. Misalkan gini. 5 saya tangkap, tapi Ernina harus menghindar. Ya. Siapa yang akan bisa mengontrol? Siapa yang akan bisa mengontrol siapa? Kita harus kabar Siapa yang akan Ernina ke bawah kita? Sebelah kanan genap.
menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu. Jadi yang harus digarisbawahi Bapak Ibu dari budaya positif adalah nilai-nilai ya yang berpihak pada peserta didik, kemudian peserta didik berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab yang berakhlakul karimah. Ini ujungnya Bapak Ibu ya, ujung dari budaya positif itu. Nah, ini filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang sama-sama kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah rujukan pendidikan yang diambil oleh beberapa negara. Jadi ini suatu kebanggaan Indonesia memiliki Ki Hajar Dewantara. Termasuk di Finlandia, di Belanda juga memakai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, apa sih filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Di sini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Pendidikan itu kata Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa Bapak Ibu? Tabula rasa adalah kertas kosong. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah kertas kosong. Anak-anak itu bukan kertas kosong yang harus kita gambar. Tetapi anak-anak itu lahir sudah punya karakter dan bakatnya masing-masing. Tugas guru adalah tinggal menebalkan laku anak, bukan membentuk perilaku. Karena perilaku bukan dibentuk, tapi ditumbuhkan karakternya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak lahir sudah membawa karakternya masing-masing. Tugas guru adalah tinggal menebalkan karakter itu, tinggal menebalkan pola laku anak gitu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Anak-anak itu unik Bapak Ibu. 3 keunikan yang dimiliki oleh anak-anak adalah bakatnya berbeda-beda. Yang kedua adalah anak itu tinggi rasa keingintahuannya, dan yang ketiga adalah anak itu kreatif atau tinggi imajinasinya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Maka Bapak Ibu, karena dengan bakatnya itu unik, bakatnya banyak, karakternya juga berbeda-beda, maka anak-anak tidak bisa diperlakukan dengan sama rata. Maka di sini timbullah nanti pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi di CGP adanya di modul berapa? Modul 2 Bapak Ibu. Kemudian ini budi pekerti. Pendidikan adalah budi pekerti. Pendidikan adalah tadi kata Pak Amin, goalnya adalah budi pekerti. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara tidak ada itu pendidikan itu melahirkan anak yang pintar. Tidak ada pendidikan melahirkan anak yang cerdas. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melahirkan anak yang mengerti pada budi pekertinya. Lahir di era milenial, lahir di era serba terbuka. Nah, kita tidak boleh menutupi itu. Tidak boleh kita memisahkan. Kamu nggak boleh pegang HP, nggak bisa. Sepertinya nggak bisa. Karena anak memang sudah, gadget itu sudah merupakan suatu keniscayaan. Jadi tugasnya kita adalah bukan memisahkan anak dari gadget, tapi memberi pemahaman gadget itu harus bagaimana. Boleh seperti itu. Ya Pak, gimana? Silakan gimana? Boleh, kita harus terbuka. Saya punya temuan dengan tadi yang tidak ya. Ya. Dalam arti itu kan tidak benar. Apa yang terjadi dengan kekuatan lokal, keadaan lokal yang terjadi di Bangkok? Bagaimana? Nah itu justru Bapak, kata Ki Hajar Dewantara itu adalah kodrat zamannya anak-anak di lingkungan seperti itu kita terima. Terdekat, zaman yang terdekat. Kalau di gedung fisik dengan budaya lokal itu kita harus menyatu. Anak-anak itu harus terima dengan budaya setempat dulu. Itu, tapi dengan berwawasan globalnya, anak itu nanti punya tadi keterbukaan, kebinekaan global. Namun dengan lingkungan sekitarnya itu harus punya karakter di situ. Karakter dari apa tadi, kearifan lokal itu nggak boleh dipisahkan, betul Pak Maman. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketujuh ini berpihak pada anak. Pembelajaran itu Bapak Ibu harus berpihak pada anak. Jangan ibu bapak gurunya yang mau gitu. Sesuai dengan kebutuhan anak. Anak ini
misalnya tidak mau belajarnya itu berisik atau belajarnya itu tidak mau dengan teman-temannya, kasih dia pembelajaran yang berbasis individu. Begitu sih Bapak Ibu, ini berpihak pada anak ya, bertumbuh pada anak. Baik Bapak Ibu, nah ini perubahan paradigma menurut Gajah Dewantara tadi. Kemudian kita simpulkan bahwa untuk membangun budaya yang positif di sekolah, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman, yang nyaman. Agar apa? Agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi lazimnya di situ itu dikaitkan dengan kontrol tadi, ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi Bapak Ibu juga punya posisi kontrol nanti ada 5 posisi kontrol guru untuk muridnya dalam usahanya menciptakan disiplin. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak itu tidak bisa disiplin dengan sendirinya, dia harus butuh bantuan orang lain. Siapa? Kita Bapak Ibu guru dan lembaga yaitu sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma atau stimulus responnya Bapak Ibu dari teori kontrol Bapak Ibu ya. Awas ya, kontrol ya. Dari posisi kontrol ini Bapak Ibu tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Bapak Ibu bisa nggak mengontrol seseorang? Bisa nggak? Kita mau nggak dikontrol orang? Nah, coba. Tadi dari permainan tadi, kita kan saling mengontrol, tapi kita juga nggak mau dikontrol orang. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak mau dikontrol orang, tapi kita mau kontrol orang. Sebenarnya kayak gimana sih baiknya gitu ya? Nilai-nilai apa yang harus kita jaga supaya kita tidak mau dikontrol orang? Saya berpikiran bahwa nilai-nilai yang saya bawa itu benar loh. Saya nggak mau dikontrol orang. Nah sekarang coba kita adakan permainan lagi, tapi sambil duduk Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu berhadapan dengan temannya, tapi sambil duduk. Masih sambil duduk. Kayaknya nggak usah deh. Soalnya harus kuat. Oke. Berhadapan Pak Agus sama Pak ini. Bu Eni sama Pak Rupi kayaknya nggak usah deh. Soalnya ini bertenaga. Lebih tua. Mempertahankan nilai-nilainya. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, bagaimana Bapak Ibu memberikan kontrol kepada anak-anaknya tergantung dari posisi 5 ini. Coba kita akan buat tebak ya. Akan lihat Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana. Coba ya. Coba. Suatu saat ada seorang anak bernama Belva. Belva ini datangnya terlambat. Ya, pelajaran Pak Mama. Belva datang terlambat 20 menit. Nah, kemudian Pak Mama bertanya pada Belva atau penyalar lah. Nah, kira-kira apa yang ditanyakan oleh Pak Maman? Siapa yang mau bisa speak up? Apa yang gimana Pak? Kenapa terlambat? Sambil nunjuk ya Pak. Kenapa terlambat? Oke. Gimana tanyanya? Dari mana saja? Gitu ya. Baru datang. Dari mana saja baru datang? Kalau saya yang sering-sering ya. Nanti anak untuk merasa malu. Tapi yang sering-sering ya. Biasanya lebih sering. Kalau yang rada gede. Kalau Pak Lupi yang sering-sering ya. Datang terlambat ya. Ada lagi? Kenapa bisa terlambat? Kemudian di prototibain. Itu kalau mereka yang datang terlambat. Kalau orang yang datang terlambat gimana Pak? Oke. Yang pertama Bapak Ibu, guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum, dia akan matanya melotot. Dari mana? Sudah tahu kontrolnya dengan begini.
anak-anak Mr. Fahmi itu lemah lembut ya. Terus ditunjuk. Ya biasanya kalau penghukum tuh ditunjuk, udah tahu aturannya jam sekian, jamnya sekian. Nah, ke lapangan, berdiri. Atau disetrap di sini berdiri satu kaki. Saya dulu pernah bapak ibu kayak gitu, disetrap di depan kelas karena terlambat. Saya ingat aja, kakinya satu ke atas. Jadi ingat Pak, soalnya itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Gini, kalau membuat orang merasa bersalah, omongannya lembut, tetapi anak itu merasa bersalah. Anaknya tuh, gurunya itu lembut. Misalnya tadi kata Bu Erina, pagi sekali datangnya. Lembut, Bu Erina nanyanya, tapi nyelekit ya ke anaknya. Terus biasanya gini, kamu mah terlambat lagi, nanti ibu yang dikiranya nggak bisa menjaga kamu loh sama kepala sekolah, nanti dikiranya ibu loh yang ngajarin kamu untuk kayak gitu, kamu kasihan nggak sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah loh. Nah itu anak merasa bersalah saya. Kalau yang di penghukum tadi, anak ditunjuk-tunjuk kemudian dimarahin, dikasih hukuman yang nggak jelas, anak akan merasa dendam, benci pada gurunya. Justru anak tidak akan merasa dirinya bersalah kalau anaknya ditunjuk-tunjuk dan dimarahin. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, anak akan merasa dirinya bersalah, kemudian akan timbul karakter rendah diri. Itu saya tuh membuat orang nanti dihukum gara-gara saya tuh bersalah, terus ini salah. Anak itu nanti akan rendah diri dalam pergaulan, tidak punya rasa kepercayaan diri. Dan yang ketiga adalah posisi guru adalah sebagai teman tadi kayak Pak Rupi yang sering-sering ya. Nah, anak kan jadi ketawa. Ada guru yang masih membela saya, yang masih apa namanya itu ringan lah gitu. Tapi Bapak Ibu dapatnya adalah anak nanti akan ketergantungan. Kalau tidak ada Pak Rupi, nanti dia akan benci sama guru yang lain yang menerapkan kontrol yang lain. Dia akan tidak timbul kesadaran malah anak-anaknya. Kemudian pemantau itu biasanya suaranya datar, ya. Kemudian dia akan memberikan konsekuensi sesuai apa yang dianut oleh keyakinan sekolahnya. Sudah tahu kan ini jam berapa? Jam 7.30. Masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Terus kayak gimana kalau misalnya kamu terlambat? Saya harus perusahaan. Nah, itu posisi pemantau. Anak itu nanti kalau kayak gitu akan menghitung-hitung. Kalau saya begini, saya nanti akan dapat konsekuensi ini. Kalau saya begini, nanti saya akan dapat penghargaan ini. Tapi kesadarannya tidak timbul. Dia akan hitung-hitung aja kesalahan atau kebaikan yang akan dia lakukan untuk mendapatkan apa gitu. Nah, yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Selain guru itu mengingatkan atau mengingatkan kesalahan anak, dia juga akan menimbulkan kesadaran bahwa anak itu bersalah dan akan memperbaiki kesalahannya. Itu posisi guru sebagai manajer, tidak hanya menghukum, tidak bahkan menghindari hukuman. Guru sebagai manajer akan mengembalikan anak kesadaran bahwa hal yang dia lakukan adalah salah. Jadi unsur-unsur diri anak intrinsiknya keluar sehingga anak tidak akan melakukan perbuatan itu kembali. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini dari kegiatan tadi 5 posisi kontrol itu, tentu ini adalah ada maksud dan tujuannya, yaitu kita akan mendisiplinkan anak. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang positif akan nilai-nilai kebijakan universal. Universal itu nilai-nilai yang dianut oleh seluruh orang, tanpa perlawanan gitu. Misalkan anak itu datang terlambat, itu kan semua sekolah kayaknya memiliki nilai-nilai itu. Tidak setuju kalau ada anak yang datangnya terlambat dan lain sebagainya. Apa sih makna disiplin, Bapak Ibu? Silakan, ada yang mau. Pak Agus, apa sih makna disiplin, Pak Agus? Disiplin adalah taat aturan. Kalau menurut Ibu Lina gimana nih yang sudah selesai PPG?
disiplin. Oke. Ini ada sebuah pengingat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar suatu berita di sebuah media massa. Ada seorang guru namanya Ibu Sri. Guru ini punya murid yang sangat cerdas. Bapak Ibu kalau punya murid yang cerdas seneng nggak Bapak Ibu? Seneng kan? Kalau punya murid yang cerdas tuh suka diomong-omongin nggak ke teman-temannya? Dibangga-banggain ya. Oh ini murid saya loh. Apalagi kalau anaknya itu jadi pilot, jadi TNI, jadi dokter. Itu murid saya dulunya. Sekolahnya dulu padahal begini. Cerita-ceritain. Sama seperti Ibu Sri juga punya murid perempuan. Namanya tidak disebutkan namanya. Setelah besar itu dia menjadi seorang dokter. Nah, bangga kan Bapak Ibu seorang guru punya murid yang menjadi dokter. Nah, ketika suatu saat Bu Sri ini ke rumah sakit dan berobat, kemudian beliau tuh ketemu sama muridnya itu yang jadi dokter. Nah, Bu Sri itu menyapa karena dia ingat betul dia itu adalah muridnya. Dia itu mengingat terus ketika dia di jenjang SMA dan kuliah sampai jadi dokter tuh mendengar karirnya itu menjadi seorang dokter terkenal. Kemudian beliau menyapa karena beliau adalah anak didiknya. Beliau menyapa, "Nah, masih ingat ibu enggak?" kata Ibu Sri itu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dikatakan anak tersebut? Beliau balik bertanya, anak itu, "Maaf Ibu siapa ya?" Bagaimana perasaan Bapak Ibu yang menjadi seorang guru kemudian menyapa muridnya ternyata jawabnya kayak gitu. Langsung sakitnya tuh di sini ya Pak Maman ya. Sakitnya tuh di sini. Kemudian patah hati kan si Ibu Sri itu. Singkat cerita suatu hari Bu Sri juga kemudian menghadiri sebuah seminar di luar kota. Ibu Sri ini kemudian naik motor. Tengah jalan, Isa mau mendekati Isa, Ibu Sri ini motornya mogok. Yang namanya perempuan ya, apalagi maksudnya malam-malam motornya mogok, nggak bisa berdaya kan, nggak bisa berbuat apa-apa, nangis yang ada. Tiba-tiba ada dua orang pemuda naik motor berhenti, kemudian bertanya sama Ibu Sri, "Ibu kenapa motornya?" "Gak tahu ini deh, motor ibu mogok." Kemudian dua pemuda itu turun melihat motornya. Tidak disangka salah satu pemuda itu sampai merinding. Salah satu pemuda itu bertanya pada Ibu Sri, Ibu namanya Ibu Sri bukan?" Kaget Bu Sri. "Lah, iya Nan, kamu siapa ya?" "Ibu ingat gak saya ini anak ibu, murid ibu." "Siapa namamu?" Ini. "Oh anaknya badem, nakal, segala macam." "Udah ibu motornya saya bawa, motornya sama teman saya aja dibawa, besok saya anterin. Ibu mau kemana?" "Ibu mau ke hotel Anu." "Udah ibu sama saya diantar pakai motor teman saya. Kemudian ibu nanti motornya dibawa sama teman saya." Dianterinlah motor itu sama muridnya. Besoknya Bapak Ibu ketika didiriin dua, nah itu yang senang. Nah tapi kalau dari dalam diri motivasi internal adalah untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, gitu. Pola pikirnya. Tadi betul kata Bu Titi, itu hampir dekat. Karena kita pendidik, kita wajib datang sesuai aturan seperti itu. Juga kita ini tidak pantas seorang pendidik misalnya datangnya jam 8:30 misal gitu ya. Ini adalah motivasi dari internal dari diri sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, di CGP juga ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kalau di GSM itu adalah kesepakatan kelas, Bapak Ibu ya, kemudian restoratif justice. Nanti kalau di sini ada restitusi, segitiga restitusi. Apa sih keyakinan kelas itu? Saya minta Bu Enti bacakan. 23. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau Inggrisnya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, terima kasih. Itu kita untuk Bu Penti. Bapak Ibu, di sini ada keyakinan, ada peraturan. Menurut dosen ya Bapak Ibu, ini adalah suatu psikolog Bapak Ibu, keyakinan dari dalam diri itu akan lebih memotivasi daripada sekedar mengikuti aturan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Nah, ini ada jawabannya Bapak Ibu. Nah, kalau keyakinan kelas itu, cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan itu lebih konkret, misalnya kalau peraturan itu datang tepat waktu, nah ini konkret. Kemudian apa lagi misalnya peraturan kelas? Menjaga kebersihan, Melaksanakan buang sampah pada tempatnya, bayarlah uang kas. Iya, laksanakanlah pikir sesuai jadwal, betul. Konkret, betul Bu Rizka. Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya lebih luas lagi, lebih universal. Misalnya, sama teman harus sayang, harus saling menghargai, ya, harus saling menghormati, seperti itu. Menjaga nilai-nilai budaya bangsa, itu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal tadi. Harus saling menghargai, sama teman harus sayang, menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut sekolah itu. Kemudian menjaga nama baik diri dan sekolah. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang positif. Jadi gini, tidak boleh ada kata tidak dan jangan. Tidak boleh membuli teman, nah jangan gitu. Tapi harusnya gimana? Saling menyayangi dan menghargai teman, gitu ya. Kemudian tidak boleh, ya pokoknya tidak boleh dan jangan, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan akeh-akeh keyakinan kelasnya beredar sampai 20, nanti anaknya pusing dewek. Keyakinan kelas cukup 5, 4, 5 itu sudah cukup, tapi bahasanya yang universal. Kemudian semua warga kelas hendaknya terlibat. Nah, ini harus dilibatkan anak-anak yang dalam menyusun keyakinan kelas. Dari sini harus menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu bikin di rumah. Anak-anak harus menghargai, harus saling menyayangi, harus ini. Tempel di kelasnya anak-anak keyakinan kelas kita ya. Enggak gitu. Tapi harus dibicarakan dengan anak-anak, dibahas. Karena anak-anak harus merasa dilibatkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu setiap tahun atau setiap semester boleh Bapak Ibu mengganti keyakinan kelas. Jadi jangan setiap tahun itu aja keyakinan kelasnya, gitu ya. Boleh ditinjau kembali. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak-anak? Pernah nggak Bapak Ibu? Dari kan kita sudah membentuk keyakinan kelas nih. Kemudian anak-anak ada yang melanggar keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kemudian kita menghukum mereka, menghukum dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu ini ada Bapak Ibu ya, penghargaan. Ini saya bicara tentang penghargaan dulu ya Bapak Ibu ya. Penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa sih penghargaannya mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang? Misal, saya di kelas atau Bu Erlina di kelas. Siapa yang bisa jawab nanti Ibu kasih permen? Nah, ada nggak kayak gitu? Siapa yang bisa jawab? Nanti Ibu guru apa ya misalkan? Jajan sepuasnya. Jajan sepuasnya di Indomaret sama kamu. Misalnya. Ya gitu ya. Nah, ini adalah berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Nanti Bapak Ibu ketika Bu Erlina tidak ada di kelas berhalangan, digantikan oleh Bu Nina, anak-anak nggak mau belajar sama Bu Nina karena nggak ada permen, nggak ada jajan, nggak ada tiket gitu.
tidak timbul untuk semangat belajarnya. Gitu. Ini akan merusak kesadaran diri anak dalam jangka pendek dan jangka panjang. Padahal penghargaan itu bagus supaya anaknya semangat, tetapi bila dilakukan dengan cara panjang, jangka panjang, ini akan menghukum anak sebenarnya. Anak tidak mau lagi belajar semangat kalau dengan guru lain, ini efeknya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan tidak efektif itu Bapak Ibu, sebentar saya tidak efektif. Nah, penghargaan yang tidak efektif itu begini Bapak Ibu. Saya akan melakukan sesuatu apabila saya diberi imbalan. Nah, ini tidak efektif. Pamrih. Ada bayaran, ada harga yang harus kita bayar. Belum dibayar, Bu. Kalau tidak dibayar tidak mau. Nah, tapi insya Allah anak-anak lulus kayaknya nggak ini malah penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak kualitas dan kreativitas. Nah, ini juga Bapak Ibu, anak-anak ayo kita belajar menganyam. Yang anyam-anyam bagus, paling bagus nih ya. Nanti Ibu akan share di YouTube Ibu akan beri ini, itu dan itu. Nanti anak-anak Bapak Ibu pusing, tertekan supaya bagus punya temannya kayak gini, saya harus bagus lagi. Wah, akhirnya anak-anak cari jalan pintas, ya Pak kan? Buatkan namanya meli yang gampang itu, ya, merusak kualitas dan kreativitas. Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar, karena kita semuanya yang muslim, Bapak Ibu pernah dengar nggak kisah Pak Amin? Koreksi saya barangkali saya salah ya. Kisah Ali bin Abi Thalib yang dia itu sholat, kemudian sama Nabi, sama Rasul diiming-imingi apa Pak? Coba di kelasnya sering memberikan penghargaan. Ya, hati-hati. Ini bagus, tapi akan merusak hubungan antar anak. Misal Bapak Ibu ya, Ibu tadi melihat atau Ibu hari ini mau memberikan penghargaan kepada Mas Dalika. Tepuk tangan untuk Mas Dalika. Karena Mas Dalika nilainya 100. Ya, sekarang Ibu berikan ya bintang kebaikannya. Bapak Ibu, penghargaan itu bagus nggak? Tapi bagaimana perasaannya anaknya dapat 7? Akhirnya bibirnya gini. Bagaimana perasaannya anak-anak yang dapat 8? Tidak dikasih penghargaan. Padahal dia juga mati-matian untuk bisa mendapatkan nilai 7 dan 8. Jadi Bapak Ibu, penghargaan bagus, tapi dia akan bisa merusak hubungan. Dia akan lihat mungkin Pak Rupi yang nilainya 5, ya, akan melihat pada Lika nih. Sinis pada Lika. Ya. Sinisnya gimana? Awas gue Dalika ya. Itu akan timbul, akan merusak hubungan. Nanti bisa dibully, nanti bisa dicegah orangnya. Karena merusak hubungan. Ini juga Bapak Ibu berpengalaman di saya Bapak Ibu ya. Ini bukan curhat sebenarnya, tapi ini. Ketika saya menghadiri wisuda anak saya, itu kan ada anak yang pencapaian taktisnya tuh ada yang 10 juz, 15 juz, 20 dan 30. Yang 30 kan banyak. Yang 10 juz paling 3 orang lah, 3-4 orang. Yang 20 juga ya paling 10 anak lah. Yang 15 juz juga. Yang 30 juz itu banyak. Tetapi Bapak Ibu, kenapa itu pihak pondoknya atau lembaganya fotonya semua pejabatnya hanya yang 30 juz? Bagaimana perasaan yang 5 juz, yang 10 juz? Bagaimana perasaan anak-anak yang 20 juz? Kok saya foto sama pejabat lembaganya? Begitu juga di sekolahan kita, misalnya ada anak yang 1, 2, dan 3 dikasih penghargaan, dari 1 sampai 10 dikasih hadiah, sedangkan nilai yang 20 kesana yang tidak dapat hadiah, itu melukai Bapak Ibu, melukai hati anak. Anak tuh nanti akan mengingat, merekam. Timbulnya apa? Luka batin. Luka batin itu tidak bisa disembuhkan Bapak Ibu, tidak seperti luka cinta.
Ya bagus. Kan jangan suka melukai seseorang, apalagi hati anak. Hati anak itu sensitif. Ya. Berarti memberikan penghargaan itu tidak selamanya kata untuk umum Ya. atau khusus untuk yang mencari artinya dalam jenjang pendidikan. Ya. Kalau misalnya kan bukan hanya tingkat SD tapi semua jenjang pendidikan sampai ke mahasiswa pun, karena yang biaya rasakan itu kan berarti biayanya sudah tidak SMA ya. Iya. Nah itu memberikan penghargaan itu kurang bagus untuk umum atau hanya untuk di lingkungan pendidikan semacam itu. Itu Ya pada anak Pak. Pada anak muka batin yang akan dirasakan oleh anak itu kita tidak bisa melihat, tapi anak akan merekam dan anak akan mengingat, dan juga nanti anak akan rendah diri. Karakter yang mereka kita idam-idamkan kemana? Sedangkan anaknya sendiri di akhir pencapaiannya, di wisudanya dia merasa rendah diri. Saya melihat anak saya aja yang hanya sampai 20 juz misalnya, tidak ikut foto dengan pihak lembaga, itu menangis hati saya Pak. Tapi kenapa yang foto itu semua turun tangan hanya 30 juz, itu yang 10, 20, 15 kok nggak diajak foto? Mereka foto sendiri aja Pak. Foto, dapat ijazah foto, dapat ijazah foto. Sedangkan yang 30 juz itu foto bareng-bareng seluruh lembaga. Kan menciptakan apa namanya, kalau perbedaan itu apa namanya? Ini Pak, kalau yang konotasinya negatifnya itu apa ya namanya? Kesenjangan Pak, betul. Ketimpangan. Itu kan anak nggak mau kalau begitu-gituin gitu ya Pak. Saya kira bukan hanya kepada anak dalam hal jenjang pendidikan, kayaknya di umum juga harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Soalnya saya terjadi kecemburuan, saya juga pada saat seperti ini sudah, misalnya Pak Tumar itu sama Rizka saya cemburu, saya didiemin sama Rizka. Jadi di umum juga harus dilihat situasi dan kondisi, bukan semuanya. Jadi tidak semuanya memberikan penghargaan itu baik, tapi umum juga harus melihat situasi dan kondisi. Tapi saya baik, ini ada motivasi lanjut ya Pak. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, ini yang diharapkan kita para guru untuk anak-anak bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya. Misalkan apa Bapak Ibu? Begini, anak bisa membaca. Saya pernah Bapak Ibu, satu kali saya pernah melihat nanar di mata anak saya di kelas 1, sekarang anaknya udah kelas 3. Itu dia tidak bisa baca. Saya step by stepnya saya bisa lalui. Ketika dia mampu bisa baca dan menunjukkannya itu pada saya, bintang di matanya itu terpancar Pak. Saya ini contohnya juga seperti membaca, tapi dia senang seolah-olah mengatakan pada saya udah bisa baca loh Bu. Nah itu Bapak Ibu, kita kalau kasih penghargaan sama dia atas kebahagiaan dia kan bahagia bisa baca. Nah, kalau kita memberikan penghargaan pada dia, sama aja kita mengambil, merenggut, Bapak Ibu, ya, kebahagiaan yang dia miliki. Jadi biarkan kebahagiaan alamiah itu dia rasakan, nanarnya dia bahagia karena saya bisa baca. Kita kasih penguatan. Ibu kan sudah bilang sama Nina pasti bisa. Sekarang Nina udah bisa baca kan? Itu yang diinginkan oleh anak, yang akan menggetarkan hati anak sampai dari ujung rambut ke ujung kaki itu kata-kata dari gurunya, energi yang diberikan, bukan udah bisa baca, ini cepat dari guru. Bahagia alamiah yang Nina rasakan tuh nanti buyar. Biarkan Nina itu bahagia alamiahnya keluar, motivasi dalam dirinya itu keluar, guru tinggal kasih penguatan. Kan guru udah bilang kalau Nina itu pasti bisa. Nina sudah melakukan yang terbaik. Kita belajar lagi yang hebat. Biar Nina nanti bisa. Nina belajar sama Bapak ya. Sama Bapak belajar.
Meski vibes-nya tidak teriak, vibes-nya tidak keras, hanya saya mengatakan itu pelan, tapi energinya keluar. Energi yang keluar akan menggetarkan hati anak. Selebihnya kita misalkan memberikan penghargaan, yuk anak-anak kita berikan ucapan, kita berikan salam selamat untuk teman kita Nina yang hari ini sudah bisa membaca. Berikan selamat pada Nina anak-anak. Satu gitu Bapak Ibu. Nanti selamat dia udah bisa baca. Selamat dia udah bisa baca. Iya nanti bisa baca ya. Makanya sekolahnya tiap hari rajin ya Bang ya. Nanti seperti Nina bisa baca. Nina mau belajar sama kakak ya. Jajan sampai malam. Oke, ini ya hukuman dan penghargaan. Jadi penghargaan itu bukannya memberikan anak tambah percaya diri, malah jadi menghukum ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menebak apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, sekarang Bapak Ibu lihat, perhatikan di sini ada studi kasusnya. Iya, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini adalah ketika Agus berangkat sekolah. Agus ke sekolah terlambat. Kemudian gurunya suruh nulis 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Sampai 100 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Siapa yang bilang hukuman? Hukuman? Oke, kita lihat apakah betul hukuman? Ternyata betul ini adalah hukuman. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telah hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa ini? Konsekuensi. Oke, betul. Coba ini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Apa Pak Gus? Hukuman. Coba lihat. Iya, hukuman. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya ini. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini pinter-pinter Pak Bapak Ibu gurunya Pak. Tepuk tangan dong. Beni coba nih, Beni. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba kita lihat. ini pintar. Coba sekarang Pak Rupi bertanya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena Cepat besar nih. Belum sudah apa lu? Belum junior. Coba yang ini siapa ya? Belva. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Iya betul, Belva hukuman. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Sesuatu. Ayo, siapa yang bisa? Jadi apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman adalah secara fisik, kalau konsekuensi secara kesadaran. Bisa. Tapi kan tadi konsekuensi juga membersihkan lantai karena tanggung jawab. Oke, ada tanggung jawabnya atau konsekuensi. Oke, siapa lagi? Ya, bagus. Kalau hukuman itu secara paksaan. Ya, ayo. Menurut Anda, apa alasan Agus melakukan itu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika punya murid seperti Agus? Apa? Murid ini kira-kira mau ngapain Agus ini? Mau diapain? Gue ini. Mau bertanya apa? Gue ini habis dia barang ini. Agus tuh suka ngambil makanan temannya dengan paksa loh. Habis dibantu kita bisa. Kalau Bapak Ibu,
kalau Agus itu setelah kita tanya, dia bilang mengambil makanannya itu dan bilang bahwa dia itu lapar, karena saya lapar, belum makan, gak ada saya. Kebutuhan apa yang Agus inginkan? Konsumsi. Dari 5 kebutuhan ini bertahan hidup. Tapi kalau jawaban Agusnya, karena saya iseng bu, makanannya tuh menggoda saya, itu makanannya nggak pernah saya ini, itu apa itu? Biar teman-teman tuh, maksudnya ya penguasaan Bapak Ibu ya. Saya iseng penguasaan, ya. Kemudian misalkan jawaban Agusnya karena teman-teman tuh nggak nawarin saya bu, saya ada di situ padahal saya pengen, tapi teman-temannya nggak nawarin apa, kasih sayang. Jadi perlu Bapak Ibu juga mengkondisikan kelasnya kalau punya makanan harus nawarin berbagi, ya. Itu dasar sebagainya. Menurut jawaban-jawaban itu mana Bapak Ibu kelompokkan bahwa 5 kebutuhan dasar Agus yang harus dipenuhi, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jika ada anak yang melakukan kesalahan Bapak Ibu, kita harus punya selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kalau anak-anak itu salah, misalnya Bambang nih, Bambang hari Sabtu, setiap hari Sabtu libur, bolos, kayak PNS kantoran. Ya. Udah gitu hari Seninnya mangkir, sehari-hari kayak gitu. Setelah ditanya, nah kita ditanya pakai segitiga restitusi, ya, berdua, bisa juga pakai circle time. Kemudian Bapak Ibu tuh menstabilkan. Kenapa Bambang dipanggil sama saya? Kenapa Bambang dipanggil sama Ibu? Oh, karena saya sering terlambat atau sering nggak berangkat segala macam ditanya, ya Bapak Ibu. Terus digali. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oh, karena kamu di rumahnya itu suka membantu ayah kamu nyari ikannya, gitu. Atau oh kamu suka bantu bapak kamu di kebun nyari kayu ya abangnya, jadi nggak suka berangkat. Oh gitu. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Oh iya, kalau ibu guru juga seperti kamu, ibu guru juga kan bertindak seperti kamu. Untuk kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh. Untuk kamu hanya bolos 2 hari. Coba kalau kamu bolos 5 hari, gimana bang? Bangkrut coba kamu. Nah itu gitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah kira-kira bang, kalau sekolah itu kan 6 hari, Bambang ke sekolahnya cuma 4 hari. Kira-kira menurut keyakinan kelas kita, Bambang bener apa enggak? Salah kan ya bang ya? Nanti akan timbul kesadaran diri si Bambang. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang terakhir adalah apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini gitu. Jadi restitusi itu tidak nyala-nyalahin, tidak juga pakai tindakan, tapi mengubah mindset anak sehingga ketika dia kembali kepada temannya, dia punya karakter lagi yang lebih kuat. Nah, ciri restitusi Bapak Ibu 9 ciri restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi sifatnya tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak harus dipaksa-paksa, Bambang tidak dipaksa Bu Guru, tapi membangun kesadaran diri Bambang. Kemudian restitusi itu menuntun melihat ke dalam diri. Kira-kira menurut keyakinan sekolah, apa yang Bambang laksanakan itu betul nggak sih Bang? Nah, melihat ke dalam diri. Salah. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa sih yang mendasari tindakan Bambang tidak ke sekolah 2 hari? Oh, membantu. Ya restitusi juga fokus pada karakter.
melakukan tindakan restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompok. Nah ini Bapak Ibu terakhir adalah contoh-contoh praktik baik budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Misalnya ini adalah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, dilibatkan anak-anaknya. Kemudian ini juga adalah contoh dari restitusi Bapak Ibu, membangun restitusi dengan circle time dan social emotional learning. Ini juga ketika membangun kesadaran anak-anak untuk tidak mencuri waktu itu ya. Nah ini juga adalah contoh restitusi kelas 6 kepada kelas 3, mengajarkan bahwa anak kelas 6 itu mendukung anak-anak kelas 1 yang memiliki kasih sayang, empati, peduli gitu ya. Nah ini diajarkan oleh anak kelas 6-nya. Nah ini juga di kelasnya Bu Erlina ini sedang melaksanakan circle time, membangun kesadaran diri anak untuk tidak berbuat salah kembali. Ini adalah contoh-contoh dari komunikasi guru dengan anak, anak dengan anak gitu ya. Jadi ini yang dilakukan sekolah kita untuk membangun interaksi antara kepala sekolah, guru dan siswa. Oke Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu sebelum saya akhiri, saya minta 1 atau 2 Bapak Ibu untuk memberikan refleksi dari kegiatan ini. Refleksi Bapak Ibu ya, apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan ini, kemudian apa manfaat dari kegiatan ini. Mungkin ada 1 atau 2 orang Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksi, silakan. Silakan Bu Erlina, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Yaya karena pengimbasannya tentang budaya positif. Alhamdulillah saya menjadi lebih tahu dan bisa untuk mengoreksi diri saya sendiri. Yang tadi yang mengena banget yang tentang reward dan punishment. Nah, dan menurut saya sebelumnya adanya pengimbasan ini, reward itu kan bagus untuk anak. Saya juga masih melakukan itu dan alhamdulillah dengan adanya ini reward itu dengan tadi ada akibat sebabnya nanti kedepannya gimana, itu untuk koreksi saya bahwa reward yang saya lakukan ini nanti bisa diperbaiki lagi. Saya itu kan masih menggunakan reward yang tadi saya pakai bintang kebaikan. Ternyata emang saya perhatikan juga ada yang terkecil hati dan cemburu itu. Bu, dia udah dapat banyak, saya baru sedikit. Ya, cuma saya diberikan semangat untuk si anak, tapi emang bener. Oh iya, ada benernya yang tadi ada di tayangan plasma bahwa nanti kedepannya itu bahwa reward itu belum tentu baik kedepannya. Ya, terima kasih. Bang, saya sudah lakukan reward itu akan saya koreksi. Bagaimana nanti tetap memberikan reward tapi tidak yang seperti itu gitu. Ya itu saja mungkin yang saya bisa refleksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlina. 1 lagi Bapak Ibu, saya minta dari bapak-bapaknya. 1 lagi. Dari siapa? Abang Bang. 1 lagi bapak-bapaknya, ayo. Terima kasih. Saya akan buat. Ayo. Abang Bang atau Pak Maman, ayo. 1 lagi refleksi dari kegiatan ini. Lagi Pak pegel apa namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak videonya. Itu Bu, namanya ke kanan. Kang Bona bahasa lokalnya Pindah ke kanan. Bahasa Inggris Biasa sama pindah ke kanan. cuma sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih. Memang budaya positif itu adalah harus dikembangkan terutama sekali dengan keadaan situasi di sini. Risik adalah orang yang di mata tengah ke sana itu masih sedikit ada agak banyak negatif. Yang lebih digarisbawahi tadi memang betul kata Bu Enda bahwa
penghargaan dengan hukuman harus dibedakan dengan efek yang mungkin pendek dan berkepanjang. Lebih jauh, mudah-mudahan budaya positif lebih banyak, budaya negatifnya lebih dieliminasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Oman. Ada lagi Pak Upi? Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah kan, Bro? Yang diberikan tadi Bu Yaya itu bagus sekali. Menumbuhkan karakter baik dari utamanya dari pendidikan dari SD, anak SD, kemudian untuk ke jenjang yang lebih tinggi, karena akhir-akhir ini saya sering melihat YouTube permasalahan bahasa antara Indonesia dengan Malaysia, antara luar negeri pandangannya ke Indonesia. Ternyata orang-orang luar itu sangat menghargai dan sangat senang hidup di Indonesia, karena orang-orang Indonesia itu sopan, suka menolong, berbahasa dan berbudaya yang ragam, yang bagus. Makanya sangat setuju sekali Bu Yaya memberikan motivasi kepada guru-guru yang sungguh hebat, utamanya guru SD yang membangkitkan karakter baik kepada anak-anak SD. Karena guru SMP, SMA dan mahasiswa belum tentu seperti guru SD. Ya, semangat guru SD. Terima kasih. Lanjut. Teman-teman atas perhatiannya, Ibu Rini, Bu Bu, terima kasih, Bu Eni, Bu Puji, Bu Belva, Pak Rupi, Pak Dalika, Pak Tumari, Pak Amin, Pak Agus, Pak Wardita, Bu Ernina, Bu Belva, Bu Fenti, Bu Dede, Bu Nina, Bu Santi, Pak Maman, Pak Bambang, Bu Titi, terima kasih Bu, Liska juga, semuanya, terutama Pak Endi, terima kasih sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya imbaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sekolah kita, Pak. Terima kasih, saya akhiri. Semua kesalahan datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yaya Komandan SPD yang telah memberikan materi yang sangat bagus sekali kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat diimplementasikan di sekolah kita dan di kelas kita untuk mengembangkan budaya positif kepada anak didik kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Yaya. Dan terima kasih atas nama Bapak acara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kata ada ucapan ada yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.